Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit materi tentang Good Corporate Governance di PT BVI Finance Indonesia. Baik, yang pertama saya akan memberikan sedikit gambaran Good Corporate Governance itu apa sih? Good Corporate Governance itu merupakan proses dan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang berdasarkan undang-undang, peraturan, dan etika bisnis. Penerapan prinsip-prinsip ini dan tata kelola yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan serta keuangan jangka panjang bagi investor. Tata kelola perusahaan suatu sistem ini memiliki tujuan untuk melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional, secara tanggung jawab. BVI menerapkan komitmen Good Corporate Governance merupakan bagian dari misi perusahaan yang bertujuan menciptakan daya saing untuk menarik investor dan biaya ditetapkan. PT BVI Finance ini didirikan pada tahun 1982 sebagai PT Manufaktur, merupakan perusahaan keuangan tertua di Indonesia dan juga perusahaan keuangan pertama yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Perusahaan ini terdaftar pada bulan Mei 1990 dan cabang 228 dari 34 provinsi, ada 33 lokasi. Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan kelompok kami dengan penelitian ini dapat merumuskan yang pertama, yaitu bagaimana penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan BVI Finance. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perusahaan BVI Finance. Serta yang terakhir, bagaimana pemberlakuan kode etik pada perusahaan BVI Finance dan bagaimana sih penyelesaian kasus yang terjadi pada perusahaan BVI Finance. Serta kelompok kami memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan BVI Finance seperti apa, serta mengetahui implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perusahaan BVI Finance, dan mengetahui bagaimana pemberlakuan kode etik di BVI Finance, serta mengetahui penyelesaian kasus yang terjadi pada BVI Finance. Selanjutnya, pengertian dari Good Corporate Governance. The Indonesia Governance Forum mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik itu hubungan antara direktur dengan pegawai, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini yang memandu perusahaan dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya Budiono, 25 tata kelola yang baik seperangkat aturan untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, pemerintah, dan pemilik internal dan eksternal lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban, atau dengan kata lain mendefinisikan sistem. Good governance merupakan ini salah satu pilar sistem dalam ekonomi pasar. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan Indonesia sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Seharusnya ini pemerintah itu sudah menerapkan manajemen yang baik. Karena apa? Untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Jika pengelolaan suatu perusahaan dan yang tujuannya utamanya adalah meningkatkan nilai pemegang saham,
dengan cara memperhatikan, yaitu dengan tata cara kelola yang baik. Tapi tata kelola yang baik juga membutuhkan bahan perangkat untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja. Setelah itu yaitu manfaat dari good corporate governance itu eh, perkembangan dunia industri yang tertib dan sehat, dan akhirnya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua yang terlibat. Tata kelola perusahaan yang baik berkomitmen untuk menyiapkan sistem dan struktur yang kuat. Apabila suatu perusahaan menerapkan KCK dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip, maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan, nilai perusahaan itu sendiri, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan menjadikan lebih menarik sebagai tujuan investasi akses ke dalam negeri. Sejarah PT BVI Finance itu didirikan pada tahun 1982, serupa dengan PT Manufaktur Hannover Leasing Indonesia, perusahaan yang bekerja sama dengan Manufaktur Hannover Leasing Corporation yang bertempat di Amerika Serikat dan investor lokal. BVI Finance ini perusahaan keuangan Indonesia yang paling lama berdiri dan perusahaan keuangan tertua lah, ibarat pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. BVI Finance ini go public pada 1990 dengan simbol stiker BVN pada tahun 2001. BVI Finance ini resmi berganti nama menjadi PT BVI Finance Indonesia setelah restrukturisasi utang. Menurut data tahun 1998, saat ini 48,15% saham Finance dimiliki oleh Trinugraha Capital, sisanya dimiliki oleh pemegang saham institusional. Tanggal 7 April 1982 oleh Manufaktur Hannover Leasing Corporation yang berbasis di Amerika Serikat sebagai PT Manufaktur. Perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan keuangan pertama di Indonesia pada tahun 1990. Pada tahun 2001, setelah selamat dari krisis keuangan Asia, pada tahun 1997 perusahaan berhasil utangnya dan mengubah namanya menjadi PT BVI Indonesia ini pada tahun 2011 resmi secara memiliki 44,95% saham perusahaan. Visi misi PT BVI Finance Indonesia ini yang visinya yaitu menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya, turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Misinya dari BVI ini itu mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi sebagai perusahaan publik yang terpercaya, serta menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi dan membangun hubungan kerjasama jangka panjang dengan mitra bisnis. Kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan terus tumbuh dan berkembang, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu belajar, inovatif, dan proaktif. Yang dimaksud dari ketiga tadi itu BVI Finance terus mencari informasi agar terus meningkatkan kinerja dan peningkatan berkelanjutan dari proses kinerja dan lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan perusahaan, serta mempromosikan rasa saling menghormati dan peduli untuk menjaga lingkungan kerja yang positif, memberikan pelayanan terbaik untuk memuaskan pelanggan internal dan eksternal,
selalu utamakan kejujuran dalam segala hal yang dilakukan untuk menjaga reputasi profesional, semangat kerjasama, dan saling percaya untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan tata kelola yang baik itu sangat penting karena membangun kepercayaan publik dan masyarakat internasional itu merupakan tumbuh dan berkembangnya sektor keuangan, dapat menjadikan perusahaan semakin maju, serta tujuan praktis bagi seluruh bagian perusahaan pada semua tingkatan. Menetapkan tujuan strategis dan seperangkat nilai perusahaan yang dikomunikasikan dan diterapkan oleh semua badan perusahaan. Tanggung jawab yang jelas untuk institusi perusahaan ini. PT BV Finance Indonesia ini menerapkan prinsip-prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis dalam pengelolaan operasional bisnisnya. PT BV Finance ini menerapkan sebagai bentuk kepemimpinan, dan PT BW Finance Indonesia juga tertarik meningkatkan kualitas penerapan GJG sebagai bagian dari penguatan sebagai mendukung upaya kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus di bidang keuangan. PT BV Finance ini berkomitmen menerapkan GJG secara konsisten di tengah berbagai perkembangan dan bisnis di bidang keuangan. Transparansi merupakan objektivitas bisnis harus dijaga karena perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan, serta informasi ini itu mudah diakses karena dapat dimengerti kepada kelompok kepentingan yang memegang saham ini. Setelah itu akuntabilitas ini tuh mencapai hasil yang harus dikelola secara tepat, terukur, dan kepentingan usaha memperhatikan kepentingan pemegang saham ini. Kode etik BV Finance ini mengatur kebijakan nilai atau standar yang secara khusus didefinisikan sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi oleh semua karyawan. Kode etik ini berlaku peraturan yang berlaku visi, misi, nilai-nilai, dan bagi perusahaan itu menjaga kepercayaan pemegang saham, serta melakukan perdagangan secara hati-hati dan jujur. Pokok-pokok kode etik yang di PT BV Finance ini, yang pertama, patuhi kejujuran, integritas, dan etika bisnis dalam melaksanakan tugas. Peraturan yang berlaku kewajiban untuk memperhatikan dan mengikuti aturan perusahaan dan prinsip-prinsip operasi. Setelah itu, menghindari kepentingan yang keuangan perusahaan dan kepentingan keuangan pribadi, serta kepentingan harus dilaporkan kepada manajemen perusahaan. Semua karyawan harus memastikan bahwa informasi rahasia mereka ketahui sebagai hasil dari pekerjaan mereka yang tetap dirahasiakan. Ini saya akan menjelaskan sedikit. Ada studi kasus permasalahan di PT BVI Finance Indonesia. Diduga PT ini melakukan kesalahan, yaitu memalsukan dokumen klien yang asal mulanya itu begini. Dari penyitaan kredit BV Finance, klien tersebut mengambil pinjaman
dari 4 tahun, kemudian pembayaran dilakukan dalam 40 kali angsuran, sisa 8 bulan. Pada bulan Maret 2023 terjadi kredit sepihak dari BEVI ini, yaitu sengaja melakukan memalsukan dokumen palsu, tanda tangan klien dilampirkan pada perpanjangan kredit. Namun BEVI berhasil meluluhkan hati dan niat klien, yaitu suami itu diduga terpaksa meniru tanda tangan klien, yaitu istrinya. BEVI melalui mediasi bahwa ada kesalahan dalam prosedur pengisian kredit. Kemudian BEVI menyelesaikan masalah tersebut kecuali ada tindakan hukum terhadap kepemilikan barang orang lain, karena sejak proses perpanjangan kredit BEVI belum mendapat informasi apapun soal klien tersebut. Ditemukan pertumbuhan kredit ini di atas 141 juta dan klien tersebut tidak pernah menerima uang tersebut. Lalu persetujuan dari tanda tangan serta foto suami istri, namun diduga foto lama itu sebagai syarat pembayaran. BEVI tampaknya memudahkan untuk membayar uang ekstra. Pihak klien mengaku kaget serta membuat ia menerima tagihan bukan untuk bagian ke-40, melainkan untuk bagian pertama. BEVI harus menerima resiko yang timbul dari kesalahan dan dalam proses pembayaran perpanjangan kredit. Dari kasus tersebut merupakan kasus penyimpangan prinsip GCG dan yang itu dilakukan oleh BEVI Finance. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, kasus-kasus tersebut harus diselesaikan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, serta ada badan pengawas pasar yang harus mampu menjaga stabilitas tata kelola yang baik untuk menciptakan penyelenggaraan pasar modal serta transparansi akuntabilitas sesuai lah dengan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem pengaturan pengawasan dari perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh kepentingan. Konsep ini menekankan untuk pentingnya hak pemegang saham untuk menerima informasi secara akurat dan tepat waktu. Dan yang kedua, perusahaan untuk mengungkapkan secara benar, tepat, dan transparan segala informasi tentang aktivitas kepemilikan dan kepemilikan perusahaan. Dan saran dari kelompok kami untuk menciptakan tata kelola yang baik dan yang dapat membentuk perusahaan yang baik sesuai dengan tujuan perusahaan sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kesalahan kata disengaja maupun tidak. Saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.